Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gudang Toko Final Project Microprocessor Teknik Elektro 2018 kelas B. Ya, anggota kami terdiri dari Habib Pangestu, Muhammad Irsal, Muhammad Wildan, dan Sulistionanda. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang aplikasi Gudang Toko, aplikasi yang berguna untuk mendata barang yang ada di toko gitu. Hanya mendata barang beserta harga barangnya dan kode pada barang tersebut. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana mendesain aplikasinya dan memprogramnya. Kami membuat aplikasi tersebut di web Meet Investor. Teman-teman bisa ya ikut menggunakan web tersebut dan menggunakan web tersebut untuk membuat aplikasi seperti kami. Ya, ini akan kita mulai penjelasannya. Kita masuk ke penjelasan awal. Penjelasan awal itu kita masuk ke screen 1. Ini tampilan screen satunya. Yang akan kita bahas yaitu screen 1 desain di sini nih. Tampilan ini desain pada screen 1. Nah, nama aplikasi ini itu Drive Gudang. Jadi berfungsinya itu sebagai aplikasi pendataan barang di gudang ya. Lalu di sini bisa teman-teman lihat ada tombol masuk dan tombol keluar, masuk dan keluar. Nah, kita kasih spasi, lalu ada label kedua yaitu Gudang Toko Drive. Nama biasa ya, hanya sebuah label aja. Fungsinya sebagai label. Lalu di sini ada notifikasi. Untuk memberi notifikasi, kita masukkan sini. Lalu di sini ada media, itu kita masukkan foto backgroundnya, itu bisa masukkan background image-nya ya. Kita style ini logo dari toko tersebut, nama aplikasi Drive Gudang, kita style di situ. Lalu ikonnya itu kita masukkan logonya PNG, jenisnya sudah masuk semua. Lalu tampil ke blok. Nah, hanya seperti ini ya, screen 1 hanya seperti ini. Ketika teman-teman masuk screen 1, programnya seperti ini. Ketika tombol nih, tombol masuk bisa cari di sini. Nah, di sini untuk notifikasinya. Nah, di sini ketika tombol masuk ini ditekan, maka akan tidak akan tampil keyboard, lalu akan memberikan notifikasi Assalamualaikum, lalu akan masuk ke screen home yang kita namakan screen home dan screen berikutnya. Nah, di sini kalau ketika klik keluar maka akan ditutup aplikasinya ya, gitu. Nah, masuk ke desain lagi, kita ke home. Nah, ini tampilan yang ketika tadi klik tombol masuk maka akan masuk ke sini home. Tampilan yang ini cuman label image. Nah, image ini bisa kita ganti ya jadi list view atau list barangnya nanti yang akan disimpan, bisa kita tampilin di sini juga gitu. Nah, kita nggak tampilin ya. Terus di sini ada tabelnya, row-nya 3, kolomnya 1, ada data barang, tombol data barang, cek dan keluar. Terus kita masukin sensor barcode scanner ya. Lalu penyimpanan itu kita masukin tini ini, cuma kita ganti ya namanya, namespace kita ganti gudang, huruf besar semua. Terus notifikasi seperti biasa. Lalu udah ini semua, kita masuk ke blok ya. Kita mulai programnya di sini programnya. Nah, ketika tampil layar home, maka keyboard tidak akan tampil ya. Jadi bersih, hanya tampil layar home aja. Terus ada data barang. Ketika data barang diklik, maka akan masuk ke screen name input atau screen input ya. Screen input. Nah, di sini itu halaman selanjutnya.
Lalu ketika diklik, maka nih nyari di sini yaitu barcode scanner akan melakukan do scan gitu ya. Nah setelah di scan, nah ini ada tombol keluar. Nah kalau diklik keluar maka aplikasi akan ditutup ya, atau keluar dari aplikasi. Nah ini setelah ini ada ketika sudah melakukan scan, maka yang didapat dari hasil scan itu ya akan dibaca oleh sistem, akan dicari namanya di dalam gudang ya, dicari di dalam gudang ada tidak namanya. Nah jika hasil dari yang dicari itu sama dengan nama di gudang gitu, maka akan ditampilkan namanya yang sudah ada namanya di gudang gitu ya. Jika statusnya itu tidak ada nih, jika status ini tidak ada, maka akan tampil nih, maka kalau misalkan ada nih, maka akan tampil infonya, nama dari barang yang sudah didata, lalu klik kembali untuk kembali ya seperti biasa lah. Nah titelnya itu info ya. Nah value tag itu yang dikosongin tadi itu untuk masuk. Nah ini ada kode belum terdaftar dan info kembali, itu untuk notifikasi kalau barangnya belum didaftarkan atau barangnya belum didata, jadi notifikasinya akan tampil. Lalu kita masuk ke screenshot, masuk ke home, masuk ke input. Nah di input ini bisa dilihat backgroundnya polos, terus ada tombol scan barcode. Nah itu kan ada button 1, bisa kita ganti rename, new name-nya kita ganti scan. Lalu setelah udah, nah di sini ada label biasa, kode, nanti text code. Nah di situ kenapa nggak ada text kodenya, nanti itu ada ya dari hasil scan barcode. Nah nama barang ntar kita ketik sendiri, harga barang kita ketik sendiri yang kita pengen save, nama, harga. Nah lalu klik save, ada klik hapus, ada klik cancel ya simpan, hapus, batal. Kalau udah disimpan nanti akan tampil di list view. Di sini akan tampil nih namanya, nama yang sudah disimpan, barang-barangnya apa aja, barang dan harga serta kodenya gitu. Nah kalau diklik kembali terus ada tadi seperti biasa notifikasi barcode dan lain-lain. Nah kita masuk ke diagram sini, ada scan, lalu kalau diklik scan akan masuk ke scan, melakukan scan. Nah ketika sudah melakukan scan, maka teks kodenya akan membaca, menampilkan teks yang sudah di scan ya, mau angka, huruf, apapun itu. Lalu nih ketika diklik save, nah ini ada notifikasi, ada masukkan nama barang, masukkan harga barang. Nah scan dulu barcode-nya. Nah seperti ini bisa diganti-ganti ya notifikasinya. Itu akan tampil notifikasi jika mau ngeklik save tapi belum ditulis nama barangnya atau yang lainnya. Nah kalau udah selesai itu nanti ada tuh ada ditanya dulu simpan datanya enggak, iya atau tidak gitu. Nah lalu di sini ada setelah after choose, setelah dipilih, nah ini format penyimpanannya gitu. Nanti penyimpanannya itu teks kode dulu, lalu nama, lalu harga gitu ya. Nanti ada notifikasi data berhasil disimpan. Lalu di sini prosedurnya ya, atau apa ya, prosedurnya kita buat teks kode, nama, harga gitu. Jadi sudah jadi satu. Nah di sini nyarinya di bar sebelah kiri blok. Nah itu kita kosongin karena nanti akan keisi sesuai sama sistemnya aja ya. Nah ini salah nih, hapus. Terus tadi klik cancel maka ke default jadi kosong lagi. Lakukan dari awal. Nanti view list. Nah ini tampilan untuk di view listnya. Jadi get list elemennya get name, jadi akan tampil nama-nama yang telah disimpan. Nah untuk menghapus di sini klik hapus itu harus di scan dulu barcode-nya. Gitu, scan dulu barcode-nya. Nah kalau udah berhasil dihapus nanti akan tampil data berhasil dihapus. Gitu ya. Terus kembali, maka balik ke home langsung in. Terus kalau setelah input maka akan ditampilkan ke view list gitu.
Sudah, itu aja dari home. Cuman 3 tampilan layar aja dari aplikasi ini. Setelah selesai, nanti kita langsung mulai ke build. Nah, ini bisa app, tadi bisa ke QR, bisa juga kita masuk langsung save aja ke komputer lalu pindahin ke HP. Tunggu sampai, namanya ini nama drive gudang ya, terus persennya sampai 100, kita tunggu. Setelah ini sampai 100 tandanya udah selesai ya. Belum selesai di download, baru selesai dibuat dulu, lalu baru masuk ke download. Hanya sebesar 7 MB ya, namanya drive gudang 55,7 MB. Ya, lalu ini adalah hasil dari aplikasi yang sudah diinstal pada sebuah smartphone. Ini adalah tampilan awalnya. Selamat datang pada aplikasi Gudang Toko Drive. Terdapat 2 tombol, masuk dan keluar. Tombol masuk untuk menggunakan aplikasinya, dan tombol keluar untuk keluar dari aplikasi. Sekarang kita masuk ke dalam tampilan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini terdapat 3 tombol, data barang, cek barang, dan keluar. Jika kita ingin mengecek barang, pastikan mendata barang terlebih dahulu. Barang yang akan didata pertama adalah kita lakukan masuk ke dalam data barang dan pastikan scan barcode-nya. Izinkan. Barang pertama yang kita masukin datanya adalah pulpen dengan harga 4.000. Simpan. Maka pulpen dan harganya sudah terinput. Lalu barang selanjutnya adalah mie instan. Lakukan dengan cara yang sama, scan barcode terlebih dahulu. Kita kasih nama mie instan dengan harga 4.000. Simpan data, ya. Maka pulpen dan mie instan sudah terinput nama barang dan harganya. Lalu barang yang terakhir yang akan kita input adalah tisu basah. Setelah scan barcode, maka masukkan nama barang, tisu basah, dan harga barang 25.000. Simpan data. Setelah mendata barang, kita akan melakukan cek barang dengan cara men-scan barcode-nya. Maka akan muncul kode barang, nama barang, dan harga barang. Pulpen dengan harga 4.000. Lalu kita cek harga mie instan. Akan muncul info kode barang, mie instan, dan harga 4.000. Begitu juga dengan tisu basah yang harus di-scan terlebih dahulu. Maka akan muncul kode barang dengan nama barang tisu basah dengan harga 25.000. Untuk menghapus barang, harus scan barcode terlebih dahulu. Yang akan kita hapus adalah pulpen.
Penghapusan barang jika terjadi kesalahan input nama dan harga pada barang. Nah, telah selesai pembahasan tentang aplikasi gudang toko yang dibuat di web Meet Investor. Jadi, sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.